Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Aquatic Talks. Aquatic Talks, sebuah program podcast Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Perkenalkan, saya Lucky Adrianto, staf pengajar atau dosen Departemen MSP yang pada kali ini akan meng-host sesi podcast kali ini. Sobat Aquatic Nusantara, hari ini kita akan mendiskusikan, ngobrol lebih dekat, lebih santai, membahas tentang program studi pasca sarjana yang ada di Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Mungkin sudah tahu Sobat Aquatic Nusantara bahwa Departemen MSP punya 2 program studi pasca sarjana, masing-masing program magister dan program doktoral. 2 program studi tersebut adalah program studi pengelolaan sumber daya perairan atau lebih sering disingkat program studi SDP, dan yang kedua adalah program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan atau teman-teman sering mengenal dengan singkatan PSSPL. Kali ini, segmen hari ini adalah kita akan diskusikan tentang SPL ya, tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Untuk itu telah hadir di ruang podcast Departemen MSP 2 staf pengajar, 2 dosen luar biasa yang sekarang ini diberi amanah untuk mengelola masing-masing program studi S2 dan S3 SPL. Saya perkenalkan ya teman-teman, kita sapa dulu Ketua Program Studi S2 SPL, Dr. Zairion, yang saya sering memanggilnya Uda Zairion. Assalamualaikum Uda Zairion, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Lucky, kabar baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, saya sering ngobrol nih kalau sama Uda karena kebetulan sama-sama sekarang punya satu riset dah ya, kita sama-sama tentang pengelolaan perikanan. Iya, betul. Baik, Uda jam berapa tadi dari dari rumah ke kampus? Jam 9 saya sudah. 9 ya, sehat-sehat dah ya, mantap. Alhamdulillah sehat. Luar biasa kalau lihat wajahnya seger nih dah. Amin. Baik teman-teman Sobat Aquatic Nusantara, yang kedua tentu saja kita harus perkenalkan Ketua Program Studi S3 yang kita sudah sangat mengenalnya. Saat ini Ketua Program Studi S3 SPL diamanahkan kepada Dr. Aryo Damar. Saya tentu saja karena sudah sangat dekat, saya sering memanggilnya dengan Mas Aryo. Mas Aryo, alhamdulillah. piye kabare? Saya Mas. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mas Aryo, kapan terakhir ke kampus? Terakhir ke kampus Januari Kemarin ya, oke, 2021. Ya. Tapi selama lockdown sejak bulan Maret, sering ke kampus atau gimana? Enggak terlalu sering. Nggak terlalu sering ya, Ya, ya. kita ikuti anjuran pemerintah. Betul, teman-teman kita tahu kan dalam kondisi pandemi sejak tahun lalu, IPB telah mengeluarkan sebuah kebijakan memang partial lockdown, dan kita juga harus adaptif dengan aturan itu, maka tidak wajib atau tidak semua dosen bisa ke kampus. Nah, dengan demikian maka program-program seperti ini ya, online, adaptif terhadap pembelajaran hybrid juga menjadi sebuah tuntutan bagi kita. Dan alhamdulillah dengan teknologi kita sudah bisa juga berkomunikasi, menjalankan tugas-tugas Tridharma dengan online ya, seperti yang sudah teman-teman lalui juga ya di seluruh Nusantara ini sejak Maret tahun lalu. Tapi tentu saja mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini berakhir. Amin ya. Amin. Teman-teman sekalian, Mas Aryo, Uda Zairion, tadi saya sudah sampaikan kan bahwa kita hari ini akan mendiskusikan tentang program studi kita nih, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Nah, saya mulai dengan kondisi Indonesia ya, atau regional atau global lah. Secara geografis kan bumi kita atau Indonesia dalam hal ini juga
sama itu lebih didominasi oleh laut ya, oleh pesisir. Indonesia misalnya 3/4 wilayah adalah laut. Kita punya juga ya Mas Aryo panjang pantai, garis pantai yang dikenal nomor 2 seluruh dunia ya setelah Kanada. Data terakhir misalnya 95.000 kilometer. Kita juga punya pulau-pulau kecil ya, pulau besar, pulau kecil yang kalau di total lebih dari 17.000 lebih pulau. Artinya kompleksitas pesisir dan laut tentu saja sangat tinggi dalam konteks Indonesia maupun katakanlah global. Nah, berawal dari situ saya ingin mendapat insight dari Mas Aryo dulu nih. Mas Aryo, sebelum kita ngomong program studi Mas ya, karena Mas Aryo kan tetap sebagai saintis, ilmuwan pesisir. Uda juga sama kan, saintis dan ilmuwan di pengelolaan pesisir. Saya ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kompleksitas global atau regional terkait dengan pesisir dan laut sekarang ini kayak apa Mas? Bisa diceritain Mas ke teman-teman. Baik, terima kasih Mas Luki. Sobat-sobat semua. Jadi memang isu-isu tentang pengelolaan pesisir dan laut itu tidak hanya melulu menjadi isu di Indonesia ya, tapi juga global dan regional. Skala global jelas ya, bahkan kita lihat banyak inisiatif-inisiatif internasional ya SDG dan lain-lain ya. Kita punya SDG 14 ya, Life Below Water. Nah, untuk regional itu pengelolaan pesisir dan laut ini menjadi isu utama ya dalam 10-20 tahun terakhir lah ya. Ya, kenapa? Karena memang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang begitu besar yang tentu konsekuensinya juga membutuhkan ruang dan juga pangan ya, yang mau tidak mau, apalagi karena populasi manusia itu lebih banyak di pesisir, sehingga konflik ya tanda kutip dengan keberadaan sumber daya alam di pesisir dan laut serta lingkungan itu menjadi mengemuka, menjadi isu. Itu yang menjadi concern di regional ya, di Asia bagian timur khususnya di mana Indonesia juga berada, itu menjadi isu utama dalam. Apalagi sekarang perkembangannya kan urbanizing itu kan ke arah pesisir ya Mas ya, jadi Betul. memang sangat kompleks lagi. Iya, dalam beberapa literatur kan 75% kota-kota besar di dunia itu berada di wilayah pesisir ya, sehingga mau tidak terhindarkan. Challenge atau tantangan ke pesisir sangat tinggi ya. Betul ya. Baik, Mas Zerion ya, Uda Zerion. Mas Aryo tadi menyampaikan soal global regional dan saya kira challenge-nya juga mirip-mirip dengan Indonesia. Nah, Uda Zerion kan dikenal sebagai ahli pengelolaan sumber daya perikanan. Pesisir dan perikanan nggak bisa dilepas, khusus Indonesia, karena kan sebagian besar dominasi ya masyarakat pesisir kan masih di perikanan ya, nelayan kecil. Teman-teman juga kemudian banyak juga pelaku bisnis juga ada di sana di dunia perikanan. Nah, dengan konteks Indonesia atau lokal misalnya, gimana menurut Uda kompleksitas pesisir dikaitkan dengan perikanan sekarang di Indonesia seperti apa tantangannya dah? Baik Mas Luki, sobat-sobat semuanya, pengelolaan pesisir dan laut diartikan sebetulnya dalam mengarahkan kegiatan manusia untuk di kawasan pesisir itu sendiri. Nah, urgensinya di Indonesia bahwa seperti disampaikan tadi, di Indonesia itu terdiri dari negara pulau, kemudian mempunyai garis pantai yang panjang, juga mempunyai banyak pulau-pulau kecil. Nah, dalam hal ini terjadi fenomena alam dan fenomena akibat antropogenik. Fenomena alam misalnya abrasi, agresi, kemudian tsunami, dan juga ada fenomena yang disebabkan oleh antropogenik sehingga menimbulkan degradasi habitat dan ekosistem, pencemaran pesisir, kemudian overeksploitasi sumber daya, dan tidak kalah pentingnya itu adalah banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumber daya atau pemanfaatan kawasan pesisir. Nah, disinilah urgensinya bahwa mengarahkan kegiatan pembangunan atau aktivitas manusia itu
dalam bentuk pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia. Ya. Itu kira-kira. Tadi Mas Zerian atau Uda Zerian mengadres khusus tentang antropogenik ya, Daya. Ya. Artinya memang kalau pesisir dan laut nggak bisa lepas dari human dimension. Ya. Karena tanda kutip ya, yang rusak pesisir juga manusia. Ya. Tapi yang dikelola atau yang harus tanda kutip diadvokasi, diberi solusi itu adalah manusia juga yang menjalankan. Ya. Nah, tapi di sisi lain tadi Mas Ara menyampaikan berawal dari ekosistem kan berarti. Betul. Karena kan nggak mungkin kita bicara tentang pesisir laut tapi nggak ngerti tentang ekosistem. Nah, dengan kompleksitas regional, global, lalu lokal, kita kembali ke topik kita Mas, yang ke pesisir ini, ke SPL kita. Nah, SPL ini kan nanti melahirkan SDM ya Mas ya, Uda Zerian ya, SDM untuk pengelolaan pesisir. Sebelum kita lebih lanjut ke program studi sendiri Mas, kira-kira kompetensi, ini Mas Aryo yang bisa jawab nih. Mas Aryo, kompetensi secara kualitas atau secara kuantitas dengan tadi background kompleksitas, persoalan-persoalan global, regional maupun lokal, kira-kira kompetensi SDM kayak apa Mas yang menurut Mas Aryo diperlukan ya, sehingga nanti kita masuk sebagai program studi kita akan berusaha berkontribusi ya ke arah penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas itu. Nah, kira-kira kayak apa Mas kompetensi SDM yang diharapkan Mas? Baik Mas Luki ya. Jadi apalagi di Indonesia ya, kita bicara Indonesia, sumber daya alam dan ekosistem pesisir dan laut itu begitu tipikal ya, tropis ya, eksotik, sehingga dengan segala tekanan dari aktivitas antropogenik tadi maupun alam, sudah jelas diperlukan SDM yang mampu mengelola segenap tantangan tersebut. Betul. Nah, untuk mampu mengelola tentu SDM ini harus memahami karakter dari sumber daya alam dan ekosistem serta lingkungan di wilayah pesisir dan laut Indonesia sendiri kalau bicara Indonesia. Tetapi secara umum kan mirip ya, ekosistem laut dan pesisir dan laut. Jadi dia harus paham betul dulu anatominya ya dari si ekosistem pesisir dan laut ini. Bagaimana mekanisme kerjanya? Bagaimana bisa mengelola kalau nggak tahu anatomi betul, ya? Mas Aryo? Betul. Ya, okay. Kita mau mengelola sesuatu ya kita harus paham betul ya. Betul. Nah, selain itu kalau kita sudah paham betul tentang mekanismenya, tentang karakternya, tentang dinamika fluktuasi temporalnya ya, spasial temporal itu penting sekali untuk dipahami. Karena tiap wilayah pesisir itu berbeda-beda, tidak bisa digeneralisir. Itu yang disebut sebagai konsep site specific ya. Betul. Nah, itu menjadi penting. Nah, itu harus SDM itu mendapat pendidikan yang memadai tentang pengetahuan itu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tipologi ekosistem. Misal kita punya ekosistem pesisir kan setidaknya ada ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun, terumbu karang gitu Mas ya. Maka ya. kita kan harus punya SDM yang memahami, mengetahui ekosistem, pengelolaan ekosistem mangrove kayak apa gitu ya Mas ya, dan sebagainya. Itu memang menarik. Secara kualitas kompetensi itu, secara kuantitas memang masih kurang ya Mas ya, kalau dari sisi masih kurang kompleksitas global maupun regional maupun nasional Mas. Kalau bicara regional itu jelas kurang sekali ya, karena kita tahu tidak banyak lembaga-lembaga perguruan tinggi yang membuka program studi yang spesifik ke pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kita beruntung di Indonesia punya ya, di IPB dalam hal ini, juga di beberapa universitas lain yang saya pahami ada ya. Dan ini sebagai contoh gambaran, kita dari sisi jumlah alumni S3 SPL itu baru 162 doktor. 162 IPB ya? Di IPB, alumni IPB ya. Yang kita pahami tidak semuanya bekerja secara langsung di bidang pengelolaan pesisir dan laut. Jadi dengan luas laut kita yang demikian besar ya, dengan segala kompleksitasnya dan distribusi mereka yang menurut saya belum equal ya, itu masih memerlukan. Anggap aja total seluruh kampus di Indonesia yang misalnya punya program S2 atau S3 totalnya 5.000 atau 7.000, saya kira dengan kompleksitas 17.000 pulau, sekian
kilometer atau hektar ekosistem yang kita miliki, saya kira masih kurang ya, masih ada kuantitas. Masih kurang. Ya. Baik, nah dengan berangkat dari kualitas, kuantitas, lalu tadi kompleksitas persoalan ya, Dazai ya tentang pesisir dan laut. Nah, saya masuk ke program studi kita, Mas. Oke. Nah, kita punya mandat kan, Mas ya. Kalau program studi itu pasti punya mandat ya. Apakah itu diturunkan oleh mandat akademik departemen atau mungkin punya sedikit spesifikasi khusus di program studi. Nah, kita bicara SPL. Berarti kita punya mandat secara umum kalau orang melihat kalau ingin belajar tentang pengelolaan pesisir dan laut untuk magister atau dokter ya di program studi SPL ini. Saya mulai di S2 dulu dah. Yeah. Mandat yang kira-kira dimiliki, yang khas, yang tidak dimiliki atau mungkin bisa jadi unggulan bagi program studi kita ya dibanding dengan yang lain, kira-kira mandat apa nih Udazai di S2 dah? Baik Mas Luki, jadi sebetulnya mandat di SPL ini diturunkan dari mandat dari Departemen MSP betul, sendiri, ya, yaitu berupa pengembangan ilmu pengelolaan sumber daya perairan, baik air tawar, payau dan laut, yang berkaitan dengan kelestarian, konservasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Nah, dengan demikian dari situ diturunkan bahwasannya kompetensi di MSP itu bahwasanya mampu menganalisis sumber daya dan ekosistem pesisir serta laut serta permasalahan pengelolaan sumber dayanya itu sendiri secara berkelanjutan, termasuk sumber daya pulau-pulau kecil. Jadi kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk memecahkan masalah terhadap permasalahan-permasalahan sumber daya di pesisir tadi, termasuk masalah perikanan begitu. Ya, ya. Nah, ya, dan kita juga. Jadi memang mandatnya yang unggul itu adalah analytical skill gitu ya, yang terkait dengan ekosistem. Masalah. Dan terakhir itu mengembangkan ilmunya. Ya. Apakah metode-metodenya atau ilmunya dalam pengelolaan pesisir itu sendiri ya. Tentu saja dalam bingkai pengelolaan ya, di situ ada perencanaan, ada manajemen measure gitu ya. Ada bagaimana mengevaluasi juga dan seterusnya. Itu termasuk itu. Itulah yang khas di S2 kita, di SPL yang tidak dimiliki di pengelolaan sumber daya yang lain. Baik. Untuk S2 itu dah ya? Itu untuk S2. Baik, nah S3 mungkin agak sedikit beda ya Mas Aryo, karena kan kalau saya ini kebetulan, karena saya juga dosen juga, jadi mengajar, membimbing S3, dalam benak saya S3 itu nggak cukup misalnya punya analytic tool atau skill, punya kemampuan untuk tadi problem solving gitu ya, tidak juga hanya sekedar memahami bagaimana misalnya kita melihat sebagai bagian dari konteks manajemen measure di pengelolaan pesisir khususnya. Kira-kira ada mandat khas lain atau tambahan yang khusus untuk S3, Mas Aryo, khususnya di SPL kita ya? Secara umum kan memang S3 lebih spesifik ya, mengerucut ya, dibanding S2. Jadi untuk kaitannya dengan kemampuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, ya selain yang disampaikan Uda Jaya tadi, yang S2, S3 sudah tentu dia harus punya kemampuan menghasilkan novelty, kebaruan yang terkait dengan ilmu pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sudah barang tentu dengan segala aspeknya tadi ya, dari mulai pencemaran, ekosistem sampai ke human dimensionnya juga, itu penting ya. Nah, yang kedua kemampuan aplikasi ya di lapang ya, yang terkait dengan pendekatan dan metodologi dan yang terkait dengan kebaruan tadi. Karena memang pengelolaan pesisir tidak hanya di dalam textbook ya, dia harus betul-betul real di lapangan kan, problem solving-nya. Not only theoretically ya, tetapi juga applied-nya. Yang ketiga yang penting kemampuan dia memimpin dan memanage riset tim, research leadership tim. Ya, research leadership. Itu seorang calon doktor harus punya kemampuan itu. Saya tadi senang dengan kata-kata Mas Aryo dengan namanya sains pengelolaan. Ya saya kira dari mulai S2 juga udah kita kembangkan sains. Saya ingin cerita Mas, jadi waktu saya ketemu dengan Dr. Chua Tieng, Mas Aryo tahu ya, Chua Tieng adalah guru kita semua ya di SPL ya, terutama di regional Asia Timur. Malaysia dia. Ya betul, jadi beliau menjadi guru saya lah, quote and quote, karena saya sering diskusi dan seterusnya. Saya pernah di challenge tuh, udah saya sama Mas Aryo.
"Loh, kamu ngapain bikin program studi S2 dan S3 pengelolaan pesisir?" ICM itu kan profesional, jadi problem solving di lapangan, dari problem solving di lokal, jadi betul-betul dia banyak prakteknya gitu. Kenapa kamu ngembangin itu? Terus saya bilang gini waktu itu sama ini, saya cerita sedikit supaya teman-teman juga tahu ya, sobat akuatik Nusantara ini. Saya perlu gini, Prof, managing resources, managing coastal itu kan perlu sainsnya. Ya kan, misalnya ekosistem itu kan dinamik ya, misalnya dari mulai temporal ya Mas Hero, hari ini sama besok udah berubah, ikan nggak bisa diprediksi. Nah, sains lah yang bisa memprediksi itu, tanda kutip. Maka kami di IPB memberanikan diri bahwa ICM bukan program profesional, tapi program sains. Tapi di dalamnya ada konteks aplikasi tadi yang Mas Aryo sampaikan, udah saya juga tadi kan kemampuan analitik segala macam. Jadi menarik Mas, memang itu yang saya kira menjadi ini ya, menjadi keunggulan buat kita. Jadi kita menggabungkan antara science and application dalam bidang pesisir, dan memang kalau lihat pesisir ya dan laut ya pasti itu akan sangat kompleks. Tidak hanya perikanan, tapi juga ada sektor lain, marine tourism, ada konservasi. Bahkan di dalam beberapa hal kita juga harus mulai melihat sektor yang terkait dengan quote and quote kemaritiman ya, masalah ya terkait dengan port, misalnya port kan juga harus industri dan seterusnya. Sekarang kan ada kawasan industri baru Batang misalnya, itu kan Pantura Mas, itu problematika itu. Jadi itu kan nggak bisa hanya mengandalkan feeling ya. Ada ilmunya sains ya, betul. Iya, Mandalika. Jadi saya clear lah ya. Jadi sains itu perlu dalam konteks pengembangan. Itulah kenapa lalu ada program pasca sarjana kan, karena sains itu berkembang gitu ya. Baik, Mas Aryo, Uda Zarion. Kalau tadi Uda dan Mas Aryo udah menguraikan tentang problematika, lalu kompetensi yang diperlukan, kemudian juga mandat ya yang ada di SPL, khususnya keunggulan-keunggulan yang mungkin dimiliki oleh kita. Nah, menerjemahkan mandat, kompleksitas, dan kompetensi, itu kan ke kurikulum ya, Mas Aryo ya. Kurikulum S2, Uda Zarion maupun S3 nanti Mas Aryo. Saya mulai dari Uda Zarion. Kira-kira dengan tantangan tadi, Mas, pengembangan sains sekaligus praktek ya atau aplikasi, analytical tool dan segala macam. Kira-kira body of curriculum S2 SPL seperti apa dah? Bisa diuraikan secara singkat? Iya. Kita sudah merancang kurikulum yang adaptif lah, kira-kira begitu. Terutama sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga sekarang kita sebut dengan kurikulum 2020. K2020 IPB ya, betul. K2020 IPB yang adaptif dengan perkembangan zaman, yang didasari misalnya apakah itu ada mata kuliah wajib pasca sarjana, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah wajib peminatan serta supporting course atau mata kuliah pilihan yang itu untuk in-depth. Nah, mata kuliah wajib kita itu diantaranya misalnya adalah seperti yang disampaikan Pak Aryo tadi, itu harus memahami sistem sumber daya pesisir dan laut itu apa, anatominya itu kayak apa, itu harus dipahami dulu. Terus bagaimana dinamikanya, nah terus bagaimana mengelolanya secara terintegrasi. Nah itu 3 mata kuliah wajib tuh. Nah ditambah lagi nanti bagaimana jasa dan valuasi ekosistem di situ. Kemudian mata kuliah wajib lagi tentang pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan laut. Nah itu mata kuliah wajib dan hanya cuma 18 SKS. Total untuk S2 berapa SKS? Total untuk S2 itu 36 sampai 39. 36 sampai 39. 4 semester ya, ya? Itu 4 semester. Dan itu mata kuliah wajib itu hanya mayoritas di semester 1. Dan mata kuliah wajib di semester 2 itu hanya 4 SKS. Selanjutnya itu mata kuliah pilihan, yaitu in-depth course untuk mendalami Anda mau kemana. Mau perencanaan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil ya, ada juga ya, pulau-pulau kecil, teluk segala macam pengelolaan teluk, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dengan berbagai pendekatan atau yang transdisiplin, itu pengelolaan perikanannya begitu kan, pengelolaan pencemaran, pengelolaan ekowisata, ekowisata pesisir dan laut begitu kan, atau
beberapa terkait dengan sosial ekologi sistem gitu kan. Betul, ya. Adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, itu risk management gitu Betul, kan. betul. Nah, itu ada beberapa mata kuliah pilihan. Nah, itu nanti tergantung kemana tujuan Anda. Itu hanya akan sekitar 4 sampai 7 Jadi SKS. secara singkat 4 semester itu 1 semester bisa kita katakan sebagai full course Kuliah. gitu ya. Kuliah. Lalu yang semester dua 2 itu kuliah bisa wajib dan kuliah wajib pilihan dan sambil menyusun proposal. Oke. Proposal. Gitu kira-kira. Nah, setelah itu semester 3 dan 4 itu udah full untuk riset untuk dan riset penyelesaian dan ya. penyelesaian tugas akhir. Nah, untuk penyelesaian tugas akhir 14 SKS. Jadi kira-kira desainnya seperti itu kurikulum. Betul. Jadi ini sangat adaptif dan akomodatif terhadap permasalahan-permasalahan di pengelolaan sumber daya yang ada, di permasalahan di wilayah pesisir dengan perkembangan ilmu yang ada saat ini maupun metode-metodenya itu yang kita rancang. Ya, dan di program studi kita saya kira selalu update ya dengan Selalu analitik, dengan metode-metode yang secara ya keilmuan kan memang berkembang ya, Daya. Betul. Kita harus juga mengikuti perkembangan ilmu itu ya. Itu kira-kira. Oke. Mas Aryo di S3 kan tadi Mas Aryo bilang mandatnya atau kompetensinya pasti akan berbeda dalam konteks keilmuan. Tadi ada soal novelty, ada soal aplikasi, ada soal leadership ya bahkan tadi. Nah kira-kira meramu 3 kompetensi atau 3 mandat S3 itu selain tadi ya pasti analytics, science itu kan pastilah ya. Itu gimana Mas Aryo meramunya di kurikulum Mas? Baik Mas Luki, jadi asumsinya yang masuk S3 itu kompetensi S2-nya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya logikanya kan gitu. Syarat ya logikanya. Sehingga mengupgrade si mahasiswa untuk layak menjadi level doktor. Betul. Nah, dalam kaitannya dengan SPL, kalau kurikulumnya kan kita terjemahkan antara mandat, kemudian kita terjemahkan menjadi bahasa kurikulum. Nah, kita juga punya aturan dasar dari dikti ya, sekian kurikulum. Nah, itu seninya ya, meramu kurikulum. Yang intinya jadi ada 3 mata kuliah wajib yang ada di S3, yaitu yang pertama tentang evaluasi pemanfaatan sumber daya pesisir berbasis konservasi dan daya dukung. Yang kedua adalah bagaimana sih hierarki pengelolaan sumber daya pesisir dan laut itu. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan potensi yang ada di pesisir dan laut secara terpadu. Nah, itu 3 yang wajib. Itu diberikan di semester 1. Baik. Ya, totalnya 7 SKS. Total untuk S3 ada berapa, Mas? Total S3 itu 39 SKS. 39, baik. Tetapi memang lebih banyak di tugas akhir, ya. Kenapa? Karena memang salah satu kemampuan seorang doktor itu adalah memanage research. Di situ ya tadi di situ, saya pertanyaan soal leadership itu ya. Betul, leadership, bagaimana dia mengorganisir sebuah maka SKS-nya besar ya. Berapa besar, Mas, untuk yang penyelesaian S3? 28 SKS ya. Dari total 39. 39. Ya. Jadi nah, tentu dalam bahasa teknisnya kalau seseorang menjadi mahasiswa S3 SPL, selain wajib dia juga memilih mata kuliah pilihan yang sifatnya tentu mendukung topik penelitian dia nanti dalam disertasi banyak sekali kan cakupan-cakupan riset itu. Betul. Nah, itu bisa diperoleh nanti macam-macam ya, dari mulai valuasi sumber daya ya, kemudian konservasi, perikanan, pengelolaan EFM misalnya sebagai contoh, sama spatial planning. Spatial planning itu juga penting ya. Itu kita berikan karena semua. kalau mandat MSP sendiri ya, udah saya dan Mas Aryo, aquatic resource management kan pasti hubungannya dengan spasial dan temporal gitu kan. Itu udah basic ya, betul, pasti ada betul. Dan itu semua perlu ilmu. Karena pendekatan, metode, tools-nya itu ada kaidah-kaidah saintifiknya. Nah, itu yang sekarang ini kan dengan K2020 ya, kita kan didorong untuk bagaimana mahasiswa bisa kreatif sendiri ya. Selain memang kita program studi punya desain. Nah, salah satunya adalah dengan memungkinkan mahasiswa di dalam konteks misalnya 4 semester kalau di S2 atau 6 semester di S3, itu di semester itu
ada creativity. Misalnya mahasiswa itu ingin ngambil mata kuliah tertentu, Pak saya ingin izin ngambil mata kuliah misalnya coastal spatial analysis di Xiamen University karena di sana bagus misalnya, atau Mas Hero punya kolega di Jerman ya, karena Mas Hero alumni Jerman, oke kamu ngambil planktologi di tempat saya aja di Kiel, kan sekarang boleh online, siapa tahu kita punya akses yang bisa juga ke sana. Kira-kira policy terkait dengan kreativitas itu sejauh mana nih, S3 dulu Mas, sejauh mana bisa diakomodir? Itu sesuai dengan program pemerintah kan, Merdeka Belajar itu. Jadi diberi kebebasan jika memang belum, atau kalaupun sudah ada tetapi misalnya mendapat kesempatan ke luar negeri, ke Jepang, short course, ataupun mengambil kredit di sana, itu bisa saja. Ya, tentu ini tinggal bagaimana si student dan pembimbingnya. Nah, untuk S3 ini penting sekali kerjasama antara pembimbing dengan student. Diharapkan dosen pembimbing, supervisor ya, itu dengan jaringan dia yang lebih dulu ya, lebih luas, dia bisa memberi jalan ke student itu misalnya, oke, Anda 3 bulan ikut program short course di University of Ryukyu misalnya di Jepang, karena di sana terkenal dengan pengolahan terumbu karang. Betul. Atau misalnya dengan mikrobiologi lingkungan di Jerman ya, di Kiel University misalnya, bisa juga. Kalau S2 gimana? Apakah dengan 2 tahun yang cukup ketat program ini dari konteks interaksi antar mata kuliah dan kurikulum, dalam kurikulum memungkinkan juga ya kreativitas itu? Itu sangat memungkinkan sekali karena kita sudah mendesain dalam kurikulum itu yang namanya enrichment course. Bisa mengambil course dari program studi lain atau di luar negeri, di universitas lain yang kita akan akomodir kredit poinnya. Sebagai kredit ya. Sebagai kredit. Malah kita juga punya kerjasama dengan itu, misalnya dalam bentuk sandwich. Bisa 1 semester kita kerjasama dengan salah satu universitas di Cina begitu kan, Xiamen University. Yang kemarin sempat kita desain ya. Tempat kita desain, cuma karena pandemi terhalang, itu bisa. Nah, jadi magang atau ikut atau misalnya pertukaran student ke luar negeri gitu bisa, itu nanti kita akomodir sebagai enrichment course. Gitu kira-kira. Itu. Jadi sobat akuatik Nusantara, saya sebagai host boleh juga ya ikut nimbrung gitu. Enaknya sekolah di SPL begitu. Jadi program studi kita juga memiliki semangat untuk by design kreatif. Jadi seperti tadi udah Zairon sampaikan, kebetulan saya ikut mendesain juga, bisa juga loh satu angkatan itu 1 semester sekolah di luar negeri. Seperti kemarin kita rencanakan 1 semester di Xiamen University. Tapi karena pandemi kan pas bulan Maret kemarin, pas central of pandeminya kan di Cina ya. Jadi kita dilarang untuk pergi ke semuanya, itu kita tertunda. Tapi model-model gitu terbuka di SPL ya, Mas Aryo dan Pak Azarian ya. Itulah yang membuat menurut saya kenapa kita sekolah di SPL dalam satu sisi selain menguatkan keilmuan tadi, program studi juga memiliki desain untuk kreatif dalam konteks kampus Merdeka Belajar, untuk juga berinteraksi, berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di luar, baik itu di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan bidang kita. Gitu ya Mas Aryo dan Uda Zarian. Nah, dalam konteks itu bagaimana dengan syarat-syarat Mas Aryo? Artinya apakah ada syarat kunci atau boleh tidak boleh? Apa semua orang boleh daftar di S2 gitu ya Daya? Atau semua orang alumni S2 boleh daftar di S3? Itu ada kriteria atau syaratnya? Mungkin dari S2 dulu. Apakah semua S1 boleh masuk S2 dah? Baik, Mas Loki. Untuk S2 SPL syaratnya sederhana. S1 yang berbasis program studi di sumber daya. Sumber daya alam. Dan atau misalnya berbasis dia tuh ekonomi sumber daya alam. Bisa seperti itu. Nah, atau dia S1 non basis sumber daya alam tapi bekerja di pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut, bekerja di bidang perikanan laut, itu bisa kita terima sebagai mahasiswa S2. Itu syaratnya dengan IPK S1-nya di atas 2,75. Kalau di IPK-nya 2,5
antara 2,5 sampai 2,75 kita terima Percobaan, ya. percobaan. Oke. Itu begitu juga yang tadi backgroundnya yang tidak linear tadi, tapi dia bekerja di bidang pengelolaan sumber Misalnya daya. sarjana komputer, tapi dia kerja di Kementerian Kelautan Perikanan, atau sarjana komputer, atau sarjana geografis, tapi dia bekerja Kerja di NGO, Bappenas atau kerja di NGO, itu begitu tetap kan? bisa daftar kan? Iya, NGO konservasi misalnya Iya, gitu kan. iya. Itu kita terima. bisa daftar, Kita bisa terima gitu loh. Nah, bagaimana dengan isu D4 dah? Karena kan ada juga isu terkait dengan apakah dari sekolah vokasi D4 itu bisa daftar masuk ke S2 SPL? Boleh teman-teman yang D4 silahkan sama-sama mungkin sekitar 10 orang Oke. atau dalam nanti kita atau melalui suatu lembaga MOU dengan kita. Nah, sama-sama dalam satu paket. Nah, itu kita bisa terima nanti disetarakan dulu dalam bentuk matrikulasi ke S1-nya. Nah, langsung masuk program. Oke, karena ada matrikulasi ya untuk Ya, ada menyetarakan tadi ya. matrikulasi. Nah, untuk matrikulasi ya tentu ya ada jumlah Minimal yang dipersyaratkan. Nah, Oke. itu kira-kira. Baik. Jadi intinya semua sarjana perikanan kelautan bisa masuk. So, Mulai dari aquaculture sampai sosial ekonomi kelautan Iya. perikanan, atau mungkin sarjana-sarjana sumber daya lain, pertanian atau apa. pertanian secara umum lah. Betul, kira-kira. oke. Geografi pun boleh. Betul, Gitu kan. Nah, itu nanti kita ke perencanaan Ya. spasial begitu kan. Yang penting tadi IPK-nya ya, ada juga Nah, yang minimal IPK-nya. berapa tadi ada ya. Sarjana agama tentu nggak bisa kan? Sarjana agama atau Iya, sarjana iya, iya. sastra tentu Iya, nggak iya, bisa. oke, baik, gitu. baik. Baik. Ya. Nah, oke, S2 cukup. Kalau S3 gimana Mas Arya? Ada Ya. syarat khusus nggak? Misalnya harus apa gitu Mas Arya? Ya dia harus S2. Ya. Lebih disukai kalau S2-nya juga di bidang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ya, Kelautan, perikanan itu bisa Ya, gitu ya. Atau yang dia memang bekerja di bidang pengelolaan sumber daya perikanan kelautan atau sumber daya pesisir dan laut, konservasi atau di misalnya national park atau apa ya, NGO itu bisa masuk dengan IPK yang di atas 3,5 ya. Kalau di bawah itu kita izinkan, tetapi kelas percobaan namanya. Nah, kelas percobaan ini bedanya apa ya? Tentu lebih dibimbing ya, lebih dipantau oleh termasuk yang program studi. S2-nya dari luar negeri juga pasti bisa ya Mas? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Karena Asalkan banyak juga kan yang iya seperti itu. betul, banyak sekali ya. Di luar negeri mungkin yang terkait dengan ilmu-ilmu biologi, ya ilmu alam itu bisa. Ya, kita dan terima. sebagian juga ilmu-ilmu kalau di luar negeri kan karena tidak banyak juga, setahu saya spesifik di coastal kan, misalnya S2-nya planologi juga nggak masalah saya kira Iya. masuk di situ. Kalau ya. di Eropa yang saya tahu kan itu memang konvensional sekali ya. Jadi fakultas itu kan sedikit ya. MIPA, kedokteran, Basic pertanian, science lah ya, ekonomi, sosial ekonomi, gitu gitu kan. aja ya. Betul. Nah, jarang yang sampai khusus. Nah, kalau yang dari bidang konteks pengelolaan kasus sumber itu daya. kan nggak apa-apa juga kan tetap daftar Nggak di apa-apa, SPL nggak ya apa-apa, untuk nggak S3 apa-apa, misalnya. nggak apa-apa. Oke, yang penting nanti ada satu Iya. Oh iya. proses ya. Satu lagi, Mas Luki ya, Ya. kita SPL S3 ini ada 3 kelas ya, kelas reguler Oke, seperti biasa, masuk dari Senin sampai Jumat. reguler ya. Oke. Itu kemudian kelas khusus. Kelas khusus ini hari Jumat malam sampai Sabtu malam kuliahnya. oke. Ya. Tapi semuanya sama, kurikulum Betul, sama dan lain-lain. Sama satu lagi by By research. research ya. Nah, by research ini agak baru, yaitu yang mengandalkan Pengalaman riset ya, saya pengalaman kira ya. riset dia, Betul. karena salah satu kompetensi S3 kan kemampuan dia Riset mengelola leadership riset tadi ya. seperti itu. Kalau yang sekarang SPL S3 menerima tiga-tiganya Mas atau baru berapa? Tiga-tiganya diterima ya? kalau nggak salah ya? Tiga-tiganya kita terima. Kalau S2 rasanya nggak semua ya, Daya? S2 kita reguler dan yang Riset. kelas khusus. Riset Kelas khusus enggak. kita nggak juga terima kelas Ya, riset ya? yang riset enggak. Enggak, oke. Dan S2 untuk SPL hanya 2. Jadi yang reguler sama kelas khusus, Kelas khusus, yang kelas N begitu Yang ya. riset belum ya? Oke, baik. Oke, terakhir problematika sekolah S2, S3 itu kan kelulusan ya. Jadi kadang-kadang ada guyonan gini, IPB itu susah lulus gitu kira-kira gitu ya. Gampang masuk susah. Gampang masuk susah lulus, walaupun sekarang susah juga masuknya. Nah, apalagi ntar setelah masuk jangan-jangan susah lulus. Nah, ini kan jadi momok ya bagi Iya. para mahasiswa pasca ini. Saya yakin karena saya juga dosen ya, pengalaman saya sih tidak
tidak sedikit juga yang lulusnya pas gitu ya. Banyak juga yang lulusnya tepat waktu. Nah, sekarang sebagai ketua program studi kan pasti punya kiat ya, strategi agar dengan tentu saja tadi ya dinamika kampus Merdeka, Merdeka Belajar tetap dalam kerangka kelulusan tepat waktu itu setidaknya tetap kita perhatikan. Yeah. Nah, di S2 sepengetahuan saya juga ada statistically sih memang nggak terlalu signifikan ya number yang terlalu lama ya, tapi adalah kasus-kasus yang lama itu. Nah, kira-kira strategi Jitu untuk program S2 bisa lulus tepat waktu 2 tahun ya, kalau 2 tahun 2,5 tahun lah itu ya. Yeah. Itu ada kiat dari program studi nggak ada? Baik, Mas Luki, terima kasih. Secara aturan untuk S2 itu masa studi adalah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita mentargetkan lulus tepat waktu, mendesain. Kita sudah mendesain kurikulum untuk lulus 2 tahun, 4 semester. Dan juga menciptakan suasana akademik untuk bisa lulus seperti itu. Nah, misalnya semester 1 itu kuliah dan sebaiknya mahasiswa sudah punya proposal. Di akhir semester 1 itu kita sudah berdasarkan usulan penelitian rencana penelitian mahasiswa, kita sudah memplotkan siapa pembimbingnya. Sehingga di semester 2 itu hanya dengan beberapa kuliah mereka harus sudah bisa menyelesaikan proposalnya. Yeah. Nah, sehingga semester 3 itu tinggal penelitian dan persiapan publikasi, yaitu 3 dan 4 itu didesain untuk melaksanakan tugas akhir, penelitian, publikasi, seminar, ujian tesis. Kira-kira seperti itu. Untuk menciptakan itu, kita juga evaluasi mahasiswa ini setiap setengah semester. Kita informasikan di forum Rabuan kita, di pertemuan Di dosen. ya. Oh, ini mahasiswa ini progresnya baru sampai segini. Mohon pembimbing untuk bisa Ya, bagaimana. artinya tidak hanya dari sisi mahasiswa, tapi juga pembimbing kita harapkan juga mensupport ya. Jadi untuk bisa sukses studi di SPL 2 tahun, tepat lulus tepat waktu, tergantung kepada motivasi dan kemauan mahasiswa dan perencanaan oleh mahasiswa secara baik begitu. Nah, permasalahannya mahasiswa suka hilang setelah semester 2 itu. Itu permasalahan suka hilang. Kita panggil setiap bulan, kita WA kirimin. Kita punya WA group begitu kan, diingatkan setiap bulan bagaimana Anda sehat, udah sampai di mana progresnya begitu setiap pantau. Tapi secara formal juga kita monitoring tiap setengah semester. Jadi memang kalau saya ada program studi memang tidak hanya memanage proses pendidikan di S2 ya. Tapi sebagai motivator juga jangan-jangan. Iya, kita memberikan motivasi. Motivator mahasiswa. Apa permasalahan atau kendala-kendala mereka gitu kan. Ada kendala nggak dengan pembimbing, terus nanti kita pertemukan. Begitu. Pada intinya kita punya ekosistem yang sudah kita bangun ya untuk supaya cepat lulus ya. Tapi rata-rata tidak punya masalah, permasalahan tetap di mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Sampai saat ini baru hanya rata-rata 3 tahun lulusnya. Statistik untuk S2 rata-rata 3 tahun tuh di SPL begitu. Kita berharap itu 2,5 tahun lah kira-kira gitu loh. Baik, 2,5 tahun lah. Terima kasih dah. Ya. Mas Aryo, saya tahu Mas Aryo S3 ini problematik ya. Maksud saya begini, statistically tidak hanya di fakultas kita, departemen kita, di IPB, kelulusan S3 ini juga masih menjadi persoalan. Nah, tentu saja bukan berarti lalu kita ingin membuat mahasiswa itu cepat lulus tapi nggak berkualitas gitu ya. Tetap harus ada quality, tapi tetap waktunya juga harus dikelola lah. Apa kiat khusus dari Mas Aryo sebagai ketua program studi terkait dengan strategi kelulusan tepat waktu dari program S3 ini, Mas? Silakan, Mas. Strategi yang kita lakukan, saya memantau ya, dan saya meneruskan saja sebetulnya. Itu adalah sebagai program studi kita wajib melakukan pengawalan ya kepada, jadi kebetulan juga nggak banyak ya mahasiswanya, jadi relatif lebih mudah dan terjangkau untuk kita pantau perkembangan dari step-step yang harus dilakukan. Kalau bahasa sepak bola itu Mas Aryo kan suka sepak bola, man to man marking. Betul gitu, ya si A misalnya, sudahkah dia kolokium, sudahkah prakualifikasi, sudahkah proposal, dan seterusnya. Dan secara personal juga kita pantau melalui grup WhatsApp. Itu sangat membantu. Betul. Sehingga kalau tadi seperti kata Uda Jai, kalau ada
problem baik personal maupun yang sifatnya substansi ya, itu bisa diselesaikan dengan mempertemukan kepada pembimbing seperti itu. Nah, tetapi yang saya pantau, kalau saya perhatikan memang itu perlu kerjasama ya antara si mahasiswa dengan dosen pembimbing. Ya, itu harus saling punya komitmen lah ya. Nah, yang banyak terjadi memang kadang-kadang si mahasiswa sendiri punya problem ya, yang terkait finansial. Kemudian kadang-kadang kalau S3 itu kan sudah berumur ya, betul, sudah kerja, betul, ya, berpengalaman lah, betul, belum lagi di rumahnya masalah keluarga, belum lagi masalah kantor dan lain-lain. Jadi memang harus punya niat yang kuat ya untuk selesai tepat waktu. Salah satu yang saya lihat yang cukup efektif adalah kalau mau mendaftar S3 sebaiknya dia sudah punya rencana yang jelas. Dia mau research apa, bahkan research plan-nya harus sudah clear, dan akan sangat bagus sekali kalau dia sudah menghubungi calon pembimbing. Betul. Kalau di kita ya di SPL. Jadi secara personal tentu sudah kenal ya. Seperti kalau kita ke sekolah ke luar negeri itu ada letter of acceptance gitu ya, Mas. Betul. Jadi sebelum daftar sudah punya LOI dulu. Walaupun itu tidak menjadi syarat diterimanya di IPB ya, tetapi itu akan membantu sekali buat dia. Ya, tapi saya kira ide itu bagus juga, Mas Arya, ya. Kalau kita bisa lakukan ya. Sehingga ketika dia masuk dia sudah jelas. Pembimbing saya Profesor A, B, C. Ibaratnya hari pertama masuk udah tahu apa yang dikerjakan dan sebagainya. Dan yang kedua yang penting itu adalah dana, beasiswa untuk riset khususnya. Dana riset, betul. Itu sangat penting kalau saya lihat ya. Kalau nggak punya dana ya susah juga ya. Karena riset untuk disertasi kan nggak boleh riset yang harus memadai lah. Dan riset yang memadai itu korelasinya erat dengan dana. Ya, untuk pergi ke lokasi, analisa laboratorium kalau dia sampling dan lain-lain ya. Kalau dia soal perilaku sosial masyarakat ya dia harus responden, wawancara dan lain-lain. Tapi prinsipnya program studi tidak tinggal diam untuk mengawal, membantu. Plus juga pasca ya. Pasca sarjana di IPB koordinasi ini dengan pasca, betul. Ya, sangat baik ya, rekornya, memantau, surat menyurat dan lain-lain. Saya pikir kalau mau mendaftar S3 di SPL, ayo sama-sama kita. Betul. Artinya kalau dari sisi lakukan. tadi, karena saya juga kebetulan dosen di MSP, kalau S2 motivasi mahasiswa disupport oleh komitmen pembimbing ditambah dengan ekosistem program studi itu menjadi kunci untuk tepat waktu gitu ya. Nah, kalau S3, 3 yang tadi plus 1 ya Mas Aryo, by design tadi ya Mas ya. Jadi kalau bisa by design. Saya kira saya tertarik secara personally, kalau tadi misalnya mahasiswa, kan gini ya, kalau mahasiswa mau S3 itu pasti kan punya, dia tahu kan apa itu S3, apa itu doktoral gitu ya Mas ya. Sehingga dia punya desain, saya tuh mau penelitian apa sih? Nah, sebelum dia daftar, dia udah punya, saya kontak Pak Aryo, kontak Pak Azerion, kontak Pak Muklis, kontak Pak Ferdinand, kontak Pak Pak Yusli dan seterusnya, sehingga nanti betul-betul sesuai dengan bidang di SPL ya. Itu langsung daftarlah di situ. Jangan baru masuk baru mikir bingung, gitu ya. Wah, topik saya apa ini ya gitu. Namun demikian ketika misalnya pun masuk S3 belum punya desain, program studi siap membantu mendesain itu ya. Nah, itulah mungkin keunggulan dari apa yang kita miliki. Departemen atau program studi punya ekosistem yang bisa juga membantu mendesain agar kesuksesan studi itu bisa dicapai ya. Terakhir bonus nih Mas Hera, sedikit sebagai closing statement ya. Jadi kira-kira kenapa sih kita sekolah SPL di IPB gitu, nggak di perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri? Untuk S2 kira-kira ada kata-kata mutiara kayak gitu, kata-kata yang membahagiakan gitu, mendorong agar teman-teman sekolah di S2 di SPL. Gimana ada? Baik, Mas Luki. Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut itu hanya spesifik ada di IPB. Dan alumninya dibutuhkan di Bappenas, KKP, Bapeda, NGO dan beberapa termasuk perguruan industri tinggi. Saya kira sekarang kan industri migas, industri perikanan juga saya kira ya Mas itu Arya, alumninya dibutuhkan di sana seperti itu. Jadi
ya kita spesifik lah. Ya, Gitu kira-kira. Baik. Sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi salah satunya misalnya kita ada amanah undang-undang pengelolaan wilayah pesisir Ya. yang harus kita implementasikan Ya. dan butuh Kita sumber daya kawal, manusia betul. dan kita beri backup secara saintifik. Setuju saya. Itu kira-kira. Mas Luki. Mantap. Makasih. Makasih, Dasai. S3 gimana? Kenapa harus S3 Ya, di selain SPL? yang disampaikan Uda Jai juga secara historis SPL itu termasuk yang tertua ya di Mungkin Indonesia. yang pertama, Mas. Mungkin Kalau yang pertama, pengetahuan saya yang pertama ya. Kalau saya tidak keliru tahun 2000 ya. Ya. Kita 99, 2000. terima S2 97. 97 Oh, pertama. 97. Program Oh, S2. S3 Program S2 2000. S3 99 meluluskan 2003, Ya. S2 97 meluluskan 99 tuh Oke. ya, Pertama ya kita. pertamanya. Oke. Jadi kalau let's say 99 berarti sekarang sudah 21 tahun ya. Ya. 22 tahun ya. Dan ya sebagai yang tertua tentu tahap-tahap memperbaiki itu sudah kita lakukan ya, Ya, sudah ya, berjenjang. Ya. Dan ya di universitas lain juga banyak ya, tetapi sejarah apa namanya tidak dipungkiri kita memang yang tertua ya, Betul. seperti itu. Nah kalau dibandingkan luar negeri kita lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena di luar negeri kalau Mas Luki juga tahu ya, Mas Uda Jai juga tahu, kan sedikit sekali ya departemen yang khusus untuk pengelolaan sumber daya pesisir Ya. dan laut itu nggak Ya. banyak loh. Ya. Bisa Ya. dihitung ya, mungkin di Betul. Kanada yang Sebagian saya besar tahu. lebih banyak di. Ya, yang saya tahu di Jerman di tempat saya kuliah itu di universitas saya belum ada itu. Ya. Oke. Kita kalau mau ambil ini ya masuk ke MIPA, di MIPA sana. misalnya, Ya. ya. Tapi MIPA ya belajar MIPA, Baik. bukan belajar ilmu pengelolaan Betul, gitu. betul. Itu saya harus belajar sendiri kan. Ya, betul. Gitu. Baik, jadi saya kira sobat Let's akuatik join us. betul. Terima kasih Mas Aryo dan Ya. Uda Zairian. Sobat akuatik, saya kira kalau tadi saya boleh mengclosing bahwa kenapa kita belajar S2 dan S3 SPL, karena memang kita adalah program studi yang boleh dikatakan yang tertua, yang pionir, yang pertama kali menggagas pentingnya Tropical Integrated Coastal Management. Oleh karena itu tentu saja kita tidak boleh lupa Mas Aryo, Pak Zairian, para pendiri program studi kita. Ya, Prof. Saya Romin sebut Prof. Romin Dahuri, Dahuri, Prof. ya, Prof. Tridoyo, Tridoyo, Prof. Ditri Prof. Kebengan, Ditri. dan juga dibantu oleh seluruh teman-teman kita semuanya. Ya. Dan kita yang hadir di podcast ruangan ini ya generasi penerusnya ya Mas ya, yang Iya. harus kita kawal nih program studi SPL sesuai dengan quote and quote harapan dulu para pendiri SPL, bagaimana kita Ya. menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya tahu soal science of coastal management, tapi juga bagaimana mengaplikasikan sekaligus terus adaptif dengan problematika yang ada di lapangan. Baik, Sobat Akuatik, seluruh Nusantara, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar, mengenal lebih dalam tentang program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut atau kita sebut sebagai PSSPL yang dikelola oleh Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Saya kira program ini adalah sebuah program yang sangat penting kita ketahui agar para sobat akuatik Nusantara memahami bahwa kalau ingin mengelola pesisir dan laut, maka kita perlu SDM unggul tidak hanya di level sarjana tapi juga program studi di magister maupun doktor. Mudah-mudahan dengan podcast kali ini informasi tentang program studi SPL sudah bisa dielaborate, sudah bisa diketahui, dan silahkan teman-teman welcome join dengan Departemen MSP FPK IPB, khususnya program studi S2 dan S3 pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Aryo. Sama-sama, terima Mas kasih Luki. Uda Zairian. Sama-sama. Terima kasih, dan saya Luki Adrianto, host Aqua TikTok. Kali ini mohon undur diri. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.